Ini adalah negara Belarusia, negara di Eropa yang saat ini masih dipimpin oleh seorang diktator. Meskipun begitu, ternyata tingkat pembangunan manusia di negara Belarus cukup tinggi. Dan bagaimana sih sebenarnya kehidupan penduduk Belarus di bawah pimpinan diktator? So, mari kita bahas lebih lengkap tentang negara Belarus dan sisi lain dari negara ini. Hanya di GeoCurious. Belarus adalah sebuah negara yang terkurung daratan yang terletak di Eropa Timur. Negara ini berbatasan dengan 5 negara, yaitu Rusia di sebelah timur dan timur laut, Ukraina di selatan, Polandia di barat, Lithuania di barat laut, dan Latvia di utara. Luas total negara Belarus adalah 207.000 km persegi, yang terbagi menjadi 6 wilayah administratif utama yang dikenal sebagai oblast. Belarus beribu kota di Minsk yang merupakan kota terbesar yang menjadi pusat perekonomian dan juga pemerintahan negara ini. Kota Minsk dikenal sebagai kota yang sangat hijau dengan banyak taman dan ruang terbukanya. Gorky Park adalah salah satu taman terbesar dan paling populer di kota Minsk. Taman ini sendiri dibangun pada abad ke-19. Dan di dalam taman ini terdapat beberapa tempat menarik seperti kebun binatang, planetarium, dan juga berbagai wahana permainan. Selain Gorky Park, terdapat juga Victory Square atau Independence Square yang merupakan salah satu alun-alun paling terkenal di Minsk. Dan di tempat ini juga terdapat monumen setinggi 38 meter yang didedikasikan untuk kemenangan Uni Soviet atas Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Dan jika kalian adalah pecinta sejarah dan tertarik dengan sejarah Uni Soviet di Belarus, Great Patriotic War Museum adalah tempat yang terbaik, yang dimana terdapat lebih dari 8.000 artefak yang di sini termasuk senjata, dokumen, dan berbagai peninggalan sejarah. Nah, selain di kota Minsk, terdapat juga beberapa tempat menarik lain di Belarus, terutama beberapa kastil seperti Kastil Mir, Kastil Nesvizh, dan juga Kastil Lida. Kondisi fisik geografis Belarus didominasi oleh dataran rendah dan juga perbukitan. Dan puncak tertinggi di negara Belarus adalah Gunung Zyarzynkaya dengan ketinggian hanya 345 meter di atas permukaan laut, yang menunjukkan bahwa wilayah negara ini cukup datar. Sekitar 40% dari wilayah Belarus terdiri dari hutan, dengan dataran yang terbentang luas di sebagian besar wilayah ini. Hutan Belobeskaya Pushcha adalah hutan paling terkenal di Belarus dan merupakan salah satu hutan purba terakhir di Eropa. Sebagian dari hutan ini terletak di Polandia, namun sebagian besarnya terletak di Belarus. Menurut Climate Change Post, Belarusia memiliki 20.000 aliran sungai dan 10.000 danau, yang dimana Sungai Dnieper merupakan salah satu sungai penting di Belarus, yang merupakan salah satu sungai terpanjang dan paling penting di Eropa Timur, yang membentang dari Rusia, kemudian melintasi Belarus, dan menuju Ukraina hingga ke Laut Hitam. Adapun danau terbesar di Belarus terletak di Taman Nasional Narashansky, yang dimana danau ini memiliki air yang jernih dan pemandangan alamnya yang indah, yang menjadikannya salah satu destinasi wisata alam populer di Belarus. Dan untuk iklim sendiri, iklim di Belarus adalah iklim kontinental sedang, dengan musim dingin yang lebih dingin dan lembab, serta musim panas yang hangat. Musim dingin rata-rata berkisar antara -4 derajat Celcius hingga -8 derajat Celcius. Dan pada musim panas, suhu rata-rata berkisar antara 17 derajat Celcius hingga 19 derajat Celcius. Pada abad ke-6 hingga abad ke-9 Masehi, suku-suku Slavia mulai bermukim di daerah Eropa Timur dan mengembangkan budaya serta bahasa mereka sendiri. Pada abad ke-9, wilayah Belarusia menjadi bagian dari Kievan Rus, yaitu sebuah federasi suku Slavia Timur yang merupakan salah satu negara pertama di Eropa Timur. Setelah jatuhnya Kievan Rus akibat invasi Mongol pada abad ke-13, wilayah Belarusia menjadi bagian dari Grand Duchy of Lithuania.
Pada tahun 1569, Grand Duchy of Lithuania dan Kerajaan Polandia membentuk Persemakmuran Polandia-Lithuania, yang merupakan salah satu negara terbesar dan paling kuat di Eropa pada saat itu. Pada akhir abad ke-18, Persemakmuran Polandia-Lithuania mengalami 3 kali pembagian oleh Kekaisaran Rusia. Setelah pembagian ketiga pada tahun 1795, seluruh wilayah Belarusia kemudian menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia. Selama berada di bawah kekuasaan Rusia, Belarusia mengalami Rusifikasi, yaitu upaya untuk memperluas budaya Rusia dalam wilayah Belarus. Salah satunya, setiap sekolah atau instansi publik harus menggunakan bahasa Rusia dan tidak boleh menggunakan bahasa Belarus. Pada tahun 1919, tepatnya setelah Revolusi Bolshevik, Soviet mendirikan Republik Sosialis Soviet Belarusia, atau yang disingkat dengan BSSR. Selama Perang Dunia Kedua, Belarusia menjadi salah satu wilayah paling menderita akibat invasi Jerman. Sekitar 1/4 dari populasi Belarusia tewas selama perang, dan banyak kota serta desa hancur, terutama kota Minsk. Dan setelah Perang Dunia Kedua, kota Minsk dibangun kembali oleh bantuan Uni Soviet. Kemudian pada 25 Agustus tahun 1991, Belarusia mendeklarasikan kemerdekaannya dan secara resmi mengubah namanya menjadi Republik Belarus. Pada tahun 1994, Alexander Lukashenko terpilih sebagai presiden pertama Belarusia, yang masih menjabat sampai sekarang. Sejak saat itu, Lukashenko memerintah Belarus dengan tangan besi, yang menciptakan sistem politik yang otoriter dengan kontrol ketat terhadap media, oposisi, dan juga masyarakat sipil. Jumlah penduduk Belarus saat ini adalah sebanyak 9 juta jiwa berdasarkan data dari Worldmeter. Keberadaan penduduk di Belarus adalah 45 orang per kilometer persegi, yang dimana 83% penduduknya tinggal di perkotaan, dengan usia rata-rata di Belarus adalah 40 tahun. Bahasa resmi yang digunakan di Belarus adalah bahasa Belarusia dan juga Rusia. Bahasa Rusia adalah bahasa yang dominan di Belarus, yang digunakan oleh 70% penduduk negara ini. Sedangkan bahasa Belarus digunakan dalam pemerintahan dan juga institusi formal. Sekitar 78% penduduk Belarus menganut agama Kristen, yang di sini termasuk 60% Ortodoks dan 10% Katolik. Dan sisanya sekitar 22% penduduk Belarus tidak beragama. Belarus adalah negara yang kaya akan budaya dengan sejarah panjangnya yang dipengaruhi oleh tradisi Slavia dan juga pengaruh Soviet. Salah satu festival rakyat paling terkenal di Belarus adalah Kupale, yang dirayakan pada musim panas. Kupale adalah perayaan kuno yang berkaitan dengan titik balik matahari di musim panas, yang dimana orang-orang Belarus merayakan dengan menyalakan api unggun dan juga melompati api sebagai simbol pembersihan. Festival yang lain adalah Malesnista, yang merupakan festival yang dirayakan menjelang Prapaskah Ortodoks. Dalam festival ini diisi oleh berbagai tarian rakyat dan juga hidangan makanan tradisional. Dan fakta menarik lain dari penduduk Belarus termasuk dalam 10 besar negara dengan penduduk ber-IQ tinggi. Menurut salah satu studi tahun 2019 oleh peneliti Richard Flynn dan David Becker di Uslar Institute, Belarus termasuk dalam 10 negara dengan penduduk ber-IQ tinggi, dengan IQ rata-rata mencapai 101. Dan pada tahun 2018, Belarus berada di peringkat 53 dari 189 negara pada Indeks Pembangunan Manusia, yang berarti termasuk dalam negara dengan pembangunan manusia yang cukup tinggi. Lalu bagaimana kehidupan penduduk Belarus di bawah rezim otoriter? Jadi ada peraturan tak tertulis di Belarus. Jika penduduk Belarus menjauhi politik, orang tersebut dapat menjalani kehidupan yang stabil seperti memiliki pekerjaan, layanan kesehatan, dan juga akses untuk bepergian ke luar negeri. Dan bagi yang melanggar aturan atau mengkritik pemerintah,
akan mendapatkan hukuman dan bahkan dapat menjadi tahanan politik. Ekonomi Belarus adalah ekonomi campuran berpendapatan menengah ke atas, dengan PDB 72 miliar US dollar pada tahun 2022. Dan PDB per kapitanya mencapai 7.800 US dollar pada tahun yang sama. Dan PDB per kapita Belarus merupakan salah satu yang terendah di Eropa. Mata uang yang digunakan di negara Belarus adalah rubel Belarus yang setara dengan Rp4.000. Sektor industri merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Belarus, yang menyumbang 40% dari PDB, dengan industri logam dan petrokimia yang cukup berkembang pesat. Sedangkan sektor lain yaitu sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi Belarus. Negara ini memiliki lahan pertanian yang subur dan cocok untuk budidaya berbagai tanaman terutama kentang dan gandum. Selain itu, teknologi informasi merupakan sektor ekonomi Belarus yang sedang berkembang. Dalam 2 dekade terakhir, Belarus berubah menjadi salah satu pusat teknologi utama di Eropa, yang menyumbang sekitar 5,5% dari PDB negara, yang dimana Belarus telah mengekspor perangkat lunak senilai 2 miliar US dollar. Namun sayangnya setelah protes di tahun 2020, banyak ahli IT yang meninggalkan Belarus karena kebijakan Presiden Belarus yang otoriter. Selain itu, ekonomi Belarus sangat bergantung dengan Rusia. Dan Belarus sangat bergantung pada impor energi dari Rusia, terutama minyak dan gas, dengan harga yang disubsidi tentunya. Dan sebagian besar produk ekspor Belarus diekspor ke Rusia. Jadi tidak heran kalau Belarus sangat dekat dengan Rusia dan banyak membantu Rusia dalam perang Ukraina. Jadi beginilah pembahasan kita pada video kali ini tentang negara Belarus. Dan bagaimana menurut pendapat kalian tentang negara Belarus? Silahkan komen di bawah. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold.